Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, monggo kita dherekaken mengenai bab toyo, mengenai air. Kemarin sudah kita bahas macam-macam air. Kita ulang sekilas untuk agar ada sambungannya. Air yang bisa dibuat sesuci itu dua, yaitu air yang turun dari langit, yang nomor dua yang menyumber dari bumi. Kemudian benda cair itu dua, satu air, dua selain air. Benda cair yang berupa air itu kalau sudah dibuat berwudu atau mensucikan najis, maka hukumnya dinamakan air mustakmal, air yang sudah pernah digunakan. Kalau hanya dibuat untuk berwudu, mandi junub, karena anggota wudu kita tidak ada najisnya, badan kita ketika mandi junub tidak ada najisnya, maka air yang bekas wudu, bekas mandi itu mustakmal, hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Kemudian yang habis dibuat nyuci pakaian yang kena najis, kalau yang dicuci sudah suci, maka air yang habis dibuat nyuci pun menjadi suci, tapi mustakmal. Contoh, ketika sarung kena najis, entah kencing, entah kotoran ayam, kotoran manusia, itu cara mensuci jangan langsung sarung atau pakaian yang kena kencing, kena kotoran dicelupkan di ember yang ada airnya. Dibersihkan dulu kotorannya, terus ember yang ada sabunnya dimasukkan, dikucek, setelah dikucek dituroh. Dituroh itu pakaian yang kena najis itu dipegang kemudian dikocor air. Itu namanya dituroh. Yang mensucikan yaitu bukan yang dengan sabun tadi. Yang dengan sabun itu agar bersih, agar baunya wangi. Nah, ketika yang terakhir dikocor itu yang menjadi suci, karena air langsung lepas dari pakaian. Ketika pakaian suci, otomatis kolohannya, air yang habis dibuat nuroh itu pun menjadi suci, dengan syarat tidak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah bau. Kalau yang dibuat nuroh, selesai dibuat nuroh kok ada rasanya kencing, ya najis, walaupun pakaiannya sudah suci. Tapi kalau tidak berubah sifatnya, maka air itu tetap suci tapi tidak bisa mensucikan karena mustakmal. Lah, air mustakmal ketika ngumpul banyak maka menjadi suci mensucikan, dengan syarat ada 2 kulah atau lebih tidak berubah sifatnya. Jadi habis wudu ditadai, habis wudu ditadai, kemudian ada 2 kulah atau lebih dengan syarat tidak berubah sifatnya, maka air itu menjadi suci mensucikan. Ketika air ada 2 kulah atau lebih kemudian kena najis, tadi yang air mustakmal sudah selesai bahasanya. Sekarang air yang kena najis. Ketika air kurang dari 2 kulah kena najis, maka langsung najis. Ini mazhab Imam Syafi'i. Baik berubah warnanya atau rasanya atau baunya atau tidak berubah. Karena ketika air kurang dari 2 kulah
tidak punya kekuatan menolak dirinya dari pengaruh najis. Itu batasannya 2 kulah, 216 liter. Jadi ketika kurang dari 216 liter kena najis, langsung najis. Kalau ada 2 kulah atau lebih kena najis, dilihat. Kalau berubah sifatnya mutanajis, kalau tidak berubah tidak mutanajis. Mutanajis artinya dihukumi najis. Jadi kalau 2 kulah atau lebih kok kena najis, dilihat. Kalau berubah sifatnya, sifat air itu 3, rasa, warna, bau. Salah satunya itu berubah menjadi najis. Kalau tidak berubah, tidak najis. Kemarin sudah disimpulkan, air yang sudah kena najis bisa menjadi suci lagi dengan syarat jumlah air tidak kurang dari 2 kulah dan tidak berubah sifatnya. Baik dengan cara ditambahi air atau justru dikurangi atau dibiarkan kemudian hilang. Contoh jeding 500 liter. Ada ayam nelek masuk di dalam jeding. Kalau tidak berubah bau, warna dan rasa, tidak najis walaupun di dalam jeding ada telek ayamnya. Karena airnya 500 liter, 2 kulah lebih. Ketika jeding yang 500 liter ada telek ayamnya, kok berubah baunya, bau telek ayam, atau rasanya rasa telek ayam. Rasanya telek piye ya? Atau warnanya warna telek ayam. Itu air 500 liter menjadi najis. Bisa menjadi suci lagi kalau jumlahnya tidak kurang dari 216 liter dan sifat-sifat yang berubah tadi hilang. Baik ditambah air, begitu ditambah 600 liter menjadi bersih, maka menjadi suci. Atau justru dikurangi, 500 liter ada telek ayamnya, terus dikurangi 100 liter atau 200 liter, masih 300 liter, berarti masih ada 2 kulah lebih. Lah kok sifat berubahnya hilang? Ya suci. Atau dibiarkan, setelah 1 minggu baunya ayam, telek ayam hilang sendiri, rasanya hilang, warnanya hilang, maka juga menjadi suci. Benda cair selain air seperti wedang, soto, duduh kunci, duduh sop, sprit, kopi, teh, apa saja yang selain air, banyu klopo, itu ketika kena najis langsung najis, baik kurang dari 2 kulah atau lebih dari 2 kulah. Jadi seumpama ada orang bikin teh mau buat pesta 500 liter, dikencingi kucing, ya langsung najis. Walaupun tidak bau kencing kucing, tidak rasa kencing kucing, semua 500 liter menjadi najis. Karena apa? Benda cair yang bukan air tidak punya kekuatan membela dirinya dari pengaruh najis. Jadi dengan sendirinya najis. Ada orang pabrik kerupuk, ya, yang dibuat goreng, minyak yang dibuat goreng 500 liter malah diteleki ayam, ya langsung najis minyak 500 liter itu. Dan benda cair selain air ketika sudah kena najis tidak bisa disucikan. Nyuceni benda cair, ya, kecuali kalau air bisa menjadi suci lagi dengan syarat yang telah kita bahas di depan tadi. Kemudian bagaimana cara kita membuat tempat-tempat untuk bersuci. Rumah itu terkadang posisi atau keadaan rumah itu membutuhkan ilmu
di dalam membuat jeding atau tidak pakai jeding, pakai shower ya, atau pakai keran tok, ya monggo. Yang penting najis terjaga. Kalau kita kepingin punya tempat mandi yang hanya pakai keran tok atau shower tok, nah ini yang hati-hati. Kalau kita orang tua mungkin bisa mengarahkan kencingnya, diarahkan ke bolongan lubang yang langsung keluar air itu agar tidak nyiprat kemana-mana air kencing itu. Nah, kalau yang repot anak-anak tidak bisa mengarahkan kencingnya ke lubang yang pembuangan air, nyiprat kemana-mana, dia cewek sesuci, tapi lantai itu sudah terkena cipratan kencing itu merata. Akhirnya dia tidak tahu cuci kaki, langsung keluar, dan daerah di sekitar itu dianggap suci. Lah ini yang repot. Yang keluar dari tempat mandi anak kecil, kakinya kena kencing, kemudian kemana-mana, dan itu dianggap suci. Nah, nggak taunya dia sholat keluar dari tempat mandi, kena najis yang dibawa anak tadi, kemudian sholat, ya otomatis tidak sah. Ya. Kalau dibikin seperti itu, ya anak-anak harus dikasih tahu. Kalau mau keluar dari sini, kamu setelah kencing kakinya dicuci dulu. Nah itu kalau pakai keran kan sulit, kerannya tidak bisa dibawa ke sana kemari. Sementara lantai yang di depan pintu kena cipratan kencing, nah, akhirnya keluar membawa najis. Tapi kalau modal dicedok, nah itu sebelum keluar tempat-tempat yang tadi terciprat dengan air kencing dibasuh dulu, kemudian kakinya disucikan, baru keluar. Kalau model jeding, usahakan yang agak besar, tidak harus besar tapi agak besar. Batasannya kira-kira ketika air jeding itu hanya separuh, tidak kurang dari 216 liter, itu separuh. Karena yang namanya jeding tidak selamanya penuh peres. Jadi kalau tinggal separuh masih ada 216 liter. Untuk apa? Untuk berjaga-jaga, siapa tahu nanti kalau ada anak kecil yang kencing kurang bisa menjaga, nyiprat ke dalam. Itu kalau ada 216 liter atau lebih, terjaga dari najis. Atau ketika kita berwudu, basuh muka, kemudian airnya dikembalikan ke jeding, itu kalau ada 216 liter atau lebih, tidak terpengaruh. Artinya mustakmal tapi suci mensucikan. Bisa dibuat wudu untuk yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Nah, kalau ukuran 216 liter itu panjang 60 cm, lebar 60 cm, kedalaman 60 cm. Nah, kalau mau bikin jeding yang kapasitasnya separuh sudah ada 216 liter, dibikin lebar 60 cm, kedalaman 60 cm, tapi panjang 120 cm. Itu separuh sudah ada 2 kula. Yang perlu diperhatikan pula, posisi bibir jeding diupayakan di atas kemaluan, tapi jangan tinggi-tinggi sedada. Kalau segini nanti yang anak kecil tidak bisa nyeduk ya. Yang penting di atas kemaluan seginilah, berapa, 80 cm atau 70 cm ketinggian jeding. Itu juga untuk jaga-jaga kalau ada najis nyiprat ke dalam. Kemudian pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi itu diupayakan ketika dibuka, pintunya ke dalam kamar mandi, bukan keluar kamar mandi. Kalau ketika pintu dibuka kok keluar ke kamar mandi,
itu tidak menutup kemungkinan ketika kita kencing itu nyiprat ke pintu, kemudian pintunya dibuka keluar kamar mandi, air kencing tadi netes di halaman di luar kamar mandi, itu nantinya najis juga. Tapi kalau ketika dibuka pintu itu masuk ke dalam kamar mandi, maka walaupun ada tetesan air kencing dari pintu itu tetap ke dalam kamar mandi, luar kamar mandi tetap terjaga kesuciannya. Karena terkadang orang itu membuat rumah itu tidak pakai alas kaki ketika keluar dari kamar mandi. Kalau sudah pakai alas kaki tidak ada masalah. Tapi biasanya kan kalau sudah pakai granit, keramik itu keluar dari kamar mandi tidak pakai alas kaki. Maka diupayakan pintu kamar mandi ketika dibuka masuknya ke dalam kamar mandi, jangan keluar kamar mandi. Kemudian lantai di luar kamar mandi dengan dalam kamar mandi itu lebih rendah yang di dalam kamar mandi. Taruhlah dikasih jarak 10 cm atau 12 cm. Karena apa? Ketika kita kencing atau basuh kaki itu air tidak keluar ke lantai yang di luar kamar mandi. Kalau antara kamar mandi dengan lantai yang di luar tidak dikasih jarak 10 cm atau 12 cm, 2 cm atau 3 cm, itu tidak menutup kemungkinan ketika tertuang air yang agak keras, airnya keluar di lantai di luar kamar mandi. Nah, kalau seperti itu, kalau kebetulan airnya kena najis, maka di luar kamar mandi pun akan najis. Itu dulu, mudah-mudahan bisa kita fahami dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa